Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Pemerintah akan gandeng China tanam padi di Kalimantan Tengah. Pemerintah akan mengajak China untuk bekerja sama dalam menggarap sawah di Kalimantan Tengah. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan menggandeng China untuk menggarap sawah di Kalimantan Tengah. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Kita minta China memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada, dan mereka bersedia, setidaknya terdapat lahan seluas 1 juta hektar di Kabupaten Pulang Pisang, Kalimantan Tengah yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sawah dengan China secara bertahap. Pemerintah pun juga berencana menggandeng mitra lokal setempat dalam proyek ini. Dan off-takernya nanti adalah Bulog. Kita berharap 6 bulan dari sekarang mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini. Tinggal kita sekarang mau ajak anak-anak muda Indonesia yang bidang pertanian untuk ikut di situ. Ia berharap alih teknologi dari negeri tirai bambu tersebut bisa berhasil dengan baik. Pasalnya Indonesia selama ini masih saja mengimpor beras dari negeri tetangga hingga jutaan ton setiap tahunnya. Luhut meyakini, jika proyek ini berhasil, maka Indonesia pun akan mencapai swasembada beras di masa depan. Jadi kalau program ini jalan, dan menurut saya harus jalan, kita sebenarnya minta produktivitasnya 4-5 ton per hektar. Kalau kita punya lahan Pulang Pisang, di Kalteng itu 400.000 hektar, itu hampir 2 juta ton hasilnya. Jadi sudah selesai masalah ketahanan pangan kita untuk beras. Kita menjadi lumbung pangan yang harusnya demikian. Seorang pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) berpendapat bahwa mengadopsi teknologi pertanian dari negara lain adalah langkah yang sah. Namun, ia berpendapat pemerintah perlu memastikan bahwa teknologi tersebut sesuai dan dapat diaplikasikan dengan baik di dalam negeri. Mengintroduksi sistem usaha tani, seperti menghadirkan benih dari negara lain, termasuk dari China, tidak selalu jadi solusi baik, cespleng, dan langsung applicable. Pasti membutuhkan adaptasi, baik adaptasi iklim cuaca, sifat tanah, dan hama penyakit. Proses adaptasi bisa lama bisa pendek, dan tak selalu berhasil, bisa juga mengalami kegagalan. Sebelum melaksanakan kerjasama ini, pemerintah perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan para pakar pertanian nasional untuk mengurangi risiko kegagalan. China memiliki 4 musim, sehingga perbedaan ini pasti akan memengaruhi penerapan teknologi pertanian dari negara tersebut di Indonesia. Ahli di China bisa saja jagoan dalam pertanaman padi di sana, tapi ketika teknologi serupa diterapkan di Indonesia belum tentu berhasil. Hal ini mesti disadari para pengambil kebijakan. Indonesia juga pernah melakukan kerjasama transfer teknologi pertanian dengan China yang dilakukan Wakil Presiden Yusuf Kala pada 2007, yaitu dengan membagikan benih padi hibrida dari China kepada petani. Belakangan diketahui, setelah benih padi hibrida yang diimpor dan dibagikan sebagai bagian dari bantuan benih kepada petani, hasilnya tidak menggembirakan. Di beberapa tempat padi hibrida yang ditanam petani terserang penyakit. Ini menandakan, tidak mudah mengintroduksi sistem usaha tani, benih salah satunya. Pasti butuh inovasi tambahan, inovasi ketahanan penyakit misalnya. Sebenarnya ada hal lain yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pertanian padi nasional. Salah satunya adalah biaya usaha tani yang tinggi, terutama biaya sewa lahan dan upah tenaga kerja. Dua pos itu sekitar 75-80% dari total produksi biaya usaha tani. Ini yang membuat harga padi, beras Indonesia mahal dan tak kompetitif dengan Thailand atau Vietnam. Pentingnya bagi pemerintah untuk membangun ekosistem yang mendukung pengembangan benih secara optimal. Salah satu langkahnya adalah dengan menetapkan harga yang wajar bagi petani karena benih yang berkualitas tentu akan memiliki harga yang tinggi. Kalau penetapan harganya tidak rasional seperti sekarang, yang terjadi adalah benih yang tak terjamin alias abal-abal. Petani dirugikan. Di luar itu, inisiatif para pengembang benih breeder padi lokal yang merakit benih padi yang tahan genangan 21 hari dengan survival rate 90% atau benih dengan kelebihan-kelebihan lain adalah penting dan jauh lebih berguna.
Karena benih ini memang dirakit untuk menjawab masalah yang ada dan real di masyarakat petani. Teknologi apa yang akan dibawa oleh China? Alih teknologi dalam bidang apapun lumrah terjadi. Yang terpenting menurutnya adalah teknologi yang digunakan harus tepat guna dan bisa diadaptasikan dengan baik di Indonesia. Bagi saya adalah semuanya itu harus berdasarkan science-based policy. Jadi policy untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan itu harus berdasarkan sains. Kalau tidak ada basic science dan evidence-based-nya itu akan tidak menjamin keberhasilan dan keberlanjutan. Sampai saat ini, telah ada berbagai teknologi pertanian padi yang dikembangkan oleh para ahli di bidang pertanian nasional, termasuk di IPB, hasilnya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produksi pangan nasional. Misalnya, kita IPB panen di Subang di kawasan 350 hektare produksinya 9,7 ton atau peningkatan produktivitasnya 32%. Dan kita juga punya rintisan untuk membuat padi gogo, kita sudah menanam di 30 hektare di Pati, Blora, Bojonegoro, dan lain-lain yang itu sudah menjadi potensi untuk memproduksi beras. Jadi, saling belajar itu perlu, kita tetap harus melihat keunggulan China, apa keunggulan Indonesia, dan lain-lain, kita juga tidak perlu menganggap bahwa kalau yang dari China itu selalu lebih unggul. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.